Pengen tahu solusi buat ngerapiin kondisi gigi-gigi yang kayak gini tanpa behel cekat, yang pastinya aman, efektif, dan biayanya jauh lebih terjangkau daripada penggunaan behel yang kayak gini. Jadi, simak video ini sampai akhir dan semoga bisa jadi jawaban buat permasalahan gigi kalian. Healthy teeth, healthy you. Healthy teeth, healthy you. Healthy teeth, healthy you. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Vanda. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, FYI, channel ini adalah channel untuk mengedukasi teman-teman seputar kesehatan gigi dan mulut. Jadi buat teman-teman yang punya keresahan seputar gigi dan mulut dan pengen tahu apa aja solusinya, pastiin buat like, komen, dan subscribe videonya di sini. Jangan lupa bunyi loncengnya juga. Terkadang ketika kita punya kondisi gigi yang kurang rapi, misalnya gigi yang berjejal, gigi yang renggang, atau misalnya gigi yang maju, kita sering banget ngerasa jadi kurang percaya diri. Tapi ternyata nggak cuma berhenti di masalah estetis aja. Kondisi gigi yang kurang rapi itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan gigi-gigi kita. Contohnya, ketika kita punya gigi yang berjejal, itu akan membuat bulu-bulu sikat tidak bisa menjangkau daerah sela-sela gigi yang berjejal tadi. Dan akhirnya, plak bakteri dan sisa-sisa makanan bisa terjebak di sana, lambat laun jika dibiarkan akan jadi karang gigi atau bahkan jadi gigi berlubang. Selain itu, ketika kita punya kondisi gigi renggang, maju atau protusif, itu akan membuat pengucapan artikulasi kita seringkali jadi kurang jelas. Akhirnya jadi banyak nih kebutuhan buat melakukan perawatan merapikan gigi. Tapi kita harus ingat kalau misalnya ngerapiin gigi bukan cuma prosedur estetis, melainkan ini adalah sebuah tindakan medis yang tentunya harus di bawah pengawasan dokter gigi atau ortodontis. Yang mana sebelum nentuin perawatan yang kita butuhin, ortodontis akan menganalisis terlebih dahulu nih kondisi gigi-gigi kita dari ronsen, cetakan, dan lain sebagainya. Jadi daripada kita cari jalan pintas pakai produk-produk yang dijual bebas di pasaran yang tentunya tanpa pengawasan, atau kalau ada yang berpikir pengen pasang behel di tukang gigi atau salon gigi yang awalnya pengen untung jadinya malah buntung, dan itu bisa membahayakan diri kita sendiri karena resikonya jauh lebih besar daripada biaya yang dibayarkan. Tapi tenang, kali ini aku punya solusi buat teman-teman yang sering banget punya keresahan pengen merapikan gigi tapi nggak pengen pakai behel yang cekat kayak gini, yang pastinya aman, efektif, dan biayanya jauh lebih terjangkau. Dan ini dia salah satu solusinya, removable orthodoncy atau behel lepasan. Coba please banget tulis komentar di bawah yang pernah pakai atau lagi pakai, gimana pengalaman kalian selama pakai behel lepasan, hasilnya gimana, prosesnya gimana. Please banget tulis komentar di bawah, kita saling sharing biar teman-teman yang lain tahu sebenarnya apa sih removable orthodoncy. Jadi sama kayak namanya, behel ini adalah alat untuk merapikan gigi yang tentunya bisa dilepas dan dipasang sendiri oleh pasien. Beda kalau misalnya kita pakai yang cekat atau fix orthodoncy kayak gini, yang cuma bisa dilepas dan dipasang oleh dokter gigi. Dan ini dia alatnya, terdiri dari plak plastik yang terbuat dari resin akrilik. Teman-teman bisa request warna maupun desain yang teman-teman inginkan. Selain plak plastik, teman-teman bisa lihat di sini ada kawat yang bentuknya beda-beda, yang mana bentuk, jenis, ukurannya itu disesuaikan dengan kebutuhan perawatan gigi-gigi kita. Misalnya kawat yang ada di depan ini, ketika dia diaktifkan, dia bisa mendorong gigi ke belakang. Selain itu ada juga kawat-kawat tambahan yang fungsinya untuk mendorong ke depan, miring ke kanan, miring ke kiri, menggeser, menaikkan, menurunkan, dan lain sebagainya. Dan aku bakal kasih bonus juga buat teman-teman di akhir video ini, gimana caranya buat dapetin biaya yang sangat murah untuk pemakaian behel lepasan. Teman-teman di sini nggak perlu bayar jasanya, tapi hanya bayar alat bahannya aja. Jadi wajib banget simak video ini sampai akhir. Nah, removable appliance ini terbagi jadi dua, ada active appliance dan passive appliance. Nah, alat pasif sedikit kita bahas. Jadi biasanya habis kita pakai behel, baik itu cekat atau behel yang removable, kita pakai retainer. Ini juga termasuk retainer yang bisa dilepas pasang oleh pasien, yang fungsinya untuk mempertahankan atau mengunci posisi gigi-gigi yang baru saja dirawat ortodontis. Teman-teman udah tahu ya bedanya antara passive appliance dan active appliance, karena kedua hal ini sangat berbeda walaupun bentuknya sama. Terus apa kelebihan dan kekurangannya? Oke, kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama, karena alat ini mudah dilepas, jadi akan sangat memudahkan kita ketika kita punya keluhan misalnya kawatnya nggak nyaman atau misalnya platnya neken dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung lepas dan kita bisa perbaiki di kunjungan berikutnya. Nggak harus cepat-cepat ke dokter gigi saat itu juga. Beda kalau misalnya kita pakai behel yang cekat
cekat kayak gini, ketika kita punya keluhan yang mana misalnya kawatnya nusuk dan sebagainya, karena nggak bisa langsung dilepas, ya saat itu juga atau dengan segera kita harus ke dokter gigi. Yang ketiga, lebih mudah pembersihannya, yang mana langsung bisa kita lepas dan kita sikat pakai sikat gigi biasa. 4, lama perawatannya bisa lebih pendek daripada penggunaan behel cekat kayak gini, tapi harus sesuai indikasi dan digunakan secara konsisten. Yang keempat, secara visual itu juga terlihat relatif lebih estetis, atau kayak kita nggak pakai apa-apa karena cuma satu kawat aja yang membentang, cenderung lebih tersamarkan atau cenderung tersembunyi daripada ketika kita pakai behel yang cekat kayak gini yang sangat mencolok. Tapi itu balik lagi ke masing-masing individu, lebih suka yang mencolok atau lebih suka yang tersembunyi. Dan juga ketika kita punya acara-acara yang penting, misalnya kayak acara-acara yang kita ketemu banyak orang, atau pas kita jadi public speaker, buat teman-teman yang misalnya relatif nggak suka sesuatu yang mencolok, bisa menggunakan behel lepasan. Dibandingin pakai behelnya kayak gini, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, dilepas nggak bisa, ya kan, belum selesai perawatannya, ya mau gimana lagi. Yang kelima, kunjungan ke dokter gigi, baik itu pemasangan maupun kontrol, itu relatif sangat cepat, terutama pemasangan karena pembuatannya di lab. Dan yang keenam, biayanya jauh relatif lebih terjangkau daripada penggunaan behel cekat. Kalau tadi kita udah bahas kelebihannya, next kita bakal bahas kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah aja. Yang pertama, ini yang paling penting dan wajib banget dicatat, kalau misalnya teman-teman mau pakai behel lepasan, keberhasilan perawatan sepenuhnya dipengaruhi oleh motivasi pasien. Jadi kalau misalnya kita makainya itu konsisten, hampir 24 jam, dilepas cuma pas makan, pas sikat gigi aja, insya Allah ya waktu perawatannya jadi singkat. Tapi kalau sebaliknya, kita makainya itu nggak konsisten, kita sering lupa, alhasil perawatannya jadi lama dan nggak efektif. Yang kedua, kurang nyaman saat digunakan untuk bicara. Jadi kayak agak berat gitu kan pas ngomong, jadi kayak ya kelihatan lah kalau misalnya kita pakai alat. Tapi itu cuma berlaku di awal-awal aja. Kalau misalnya kita konsisten makainya, itu akan teradaptasi dan lama-lama ya jadi biasa aja. Yang ketiga, alat mudah hilang atau tertinggal. Nah, yang sering banget, misalnya kita pas lagi makan di luar, biasanya habis dilepas, alatnya langsung ditaruh di tisu, habis itu lupa nggak dibawa lagi. Nah, jadi wajib banget alatnya, kalau misalnya dilepas, itu harus dimasukin ke box yang udah disediain. Yang keempat, yang paling utama juga, biasanya kasus-kasus yang jadi indikasi atau yang bisa diperbaiki dengan alat ini itu sedikit, atau hanya kasus yang ringan sampai sedang aja, nggak bisa memperbaiki kasus-kasus yang berat. Oke, terus ngapain aja sih perawatannya? Nah, tahapannya itu relatif sama kayak penggunaan behel cekat kayak gini. Yang pertama, teman-teman bisa konsultasi dulu ke dokter. Kalau misalnya dengan segala pertimbangan dan lain sebagainya, teman-teman mantap mau lanjutin perawatan, gigi teman-teman langsung akan dicetak menggunakan alginat. Setelah itu, teman-teman perlu melakukan ronsen gigi. Dokter akan melakukan analisis dari ronsen maupun cetakan gigi tadi. Lanjut, alat akan dibuat di lab. Nah, di pertemuan selanjutnya, teman-teman akan langsung melakukan pemasangan atau insersi, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, teman-teman hanya perlu melakukan kontrol untuk mengaktifkan alat. Sampai tahapan terakhir, yaitu teman-teman menggunakan retainer. Terus sakit nggak sih kalau pakai behel lepasan? Sama halnya kayak pakai behel cekat, ketika kita pakai removable ortodonsi, setiap kali alatnya itu diaktifkan atau setiap kali kita kontrol, itu kita seringkali merasakan sakit. Biasanya rasa sakitnya itu bertahan kurang lebih 3-5 hari setelah alatnya diaktifin. Kembali lagi, itu adalah harga yang harus kita bayar untuk sesuatu yang kita inginkan, yaitu gigi yang rapi. Tapi kalau misalnya memang sakitnya itu mengganggu, teman-teman bisa konsumsi obat penghilang rasa sakit yang biasa teman-teman gunakan untuk obat sakit kepala. Contohnya paracetamol. Yang paling penting, berapa sih biayanya? Untuk behel lepasan, perkiraan biayanya sekitar 2 atau 3 juta rupiah. Tapi tergantung dari fasilitasnya, dokter gigi umum atau dokter spesialis yang menangani kasus teman-teman, dan lain sebagainya. Kembali lagi, untuk penyesuaian biayanya, teman-teman bisa tanyakan dulu ke customer service dari klinik yang teman-teman tuju, atau dengan konsultasi online ke dokter gigi yang teman-teman tuju. Kalau misalnya teman-teman merasa biaya 2-3 juta itu mahal, dan misalnya teman-teman punya keinginan yang kuat untuk merawat gigi teman-teman, merapikan gigi teman-teman, motivasi teman-teman tinggi. Nah, teman-teman bisa cek, misalnya di kota teman-teman ada fakultas kedokteran gigi atau program studi kedokteran gigi yang mana di sana ada rumah sakit gigi dan mulutnya. Teman-teman bisa banget buat melakukan perawatan behel lepasan atau removable ortodonsi di sana. Yang kabar baiknya untuk biayanya sendiri biasanya hanya membayar
biaya alat dan bahannya aja tanpa membayar biaya jasanya. Karena di sini yang menangani adalah koas atau mahasiswa profesi kedokteran gigi yang mana sedang mencari nilai. Jadi di sini ada win-win solution gitu ya. Dari koas dapat pasien, terus juga teman-teman sebagai pasien dapat perawatan, tapi tentunya dengan pengawasan dokter spesialis ortodonsi. Mungkin itu aja video kali ini, dan buat teman-teman yang punya keresahan atau misalnya pengen di video selanjutnya aku bahas soal apa, teman-teman please banget buat komentar di bawah ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bakal bahas di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih banyak. Assalamualaikum. Healthy teeth, healthy you.